Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita sudah masuk ke bab 11, tatap muka ke-10. Kita akan belajar tentang kewajiban lancar dan kewajiban kontingensi. Buku yang saya ambil seperti biasa dari buku Warren Rive and Dakek edisi ke-27. Jadi, adapun slide yang saya gunakan adalah slide dari, edisi ke-27 dan beberapa dari slide, sebelumnya yaitu slide edisi ke-25. Materi kita kali ini ada 2 macam, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban kontingensi. Kewajiban lancar nanti kita akan jelaskan apa pengertiannya dan apa contoh-contohnya, dan termasuk juga, salah satu contoh dari, bentuk kewajiban yaitu kewajiban kontingensi. Oke, langsung saja kita bahas mulai dari kewajiban lancar. Ketika sebuah perusahaan atau sebuah bank itu memberikan kredit kepada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan atau bank tersebut memberikan pinjaman. Nah, perusahaan atau bank yang memberikan pinjaman itu disebut dengan kreditor atau lender. Sedangkan perusahaan yang menerima pinjaman itu disebut dengan debtor atau borrower. Jadi debt itu adalah utang, debtor adalah mereka yang berhutang. Hutang biasanya dicatat sebagai kewajiban oleh orang yang berhutang, perusahaan yang berhutang. Bisa dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang hutang tersebut jika pembayarannya lebih dari 1 tahun, atau dikategorikan sebagai kewajiban lancar jangka pendek kalau hutangnya jatuh tempo pada tahun yang berjalan atau 1 tahun setelah utang tersebut diperoleh. Salah satu contoh current liabilities yang tadi kita membahas kewajiban lancar adalah account payable atau utang usaha. Jadi ini sudah kita gunakan berkali-kali sebenarnya akun tersebut. Utang usaha terjadi misal karena kita membeli barang dalam bentuk kredit atau kita termasuk juga membeli membeli pembelian untuk barang dagang dan juga perlengkapan. Kemudian, salah contoh yang kedua dari current liabilities atau kewajiban lancar adalah current portion of long term debt. Jadi biasanya perusahaan kalau dia memiliki utang jangka panjang, let's say, dia utang tersebut dibayar dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah dia bayarnya dalam, jangka waktu dalam beberapa periode, disebut dengan installment atau cicilan. Perusahaan memiliki utang yang dibayar selama jangka waktu 5 tahun, ya jangka waktu 5 tahun. Sehingga utang, jangka waktu 5 tahun tersebut dibayar pada tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi dicicil selama 5 tahun. Adapun utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yaitu cicilan yang pertama, itu akan dikategorikan sebagai hutang jangka pendek. Adapun hutang yang akan dicicil pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu akan dikategorikan sebagai hutang jangka panjang. Selanjutnya, contoh yang ketiga dari kewajiban lancar adalah wesel bayar jangka pendek. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang, pada bab piutang kita belajar tentang wesel tagih, kali ini adalah wesel bayar. Jadi wesel bayar itu biasanya diterbitkan oleh perusahaan ketika dia membeli barang dagang. Atau bisa jadi perusahaan menerbitkan wesel bayar untuk mengganti utang usaha yang sebelumnya dia miliki. Jadi dia punya utang, sudah waktunya bayar tetapi belum punya uang, dia sebagai gantinya perusahaan akan menerbitkan wesel bayar. Contoh di sini kita beri contoh ilustrasi jurnalnya, Nature Sunshine Company itu menerbitkan wesel bayar yang berjangka waktu 90 hari, bunganya 12% dan nilai weselnya adalah 1.000. Wesel tersebut diterbitkan pada tanggal 1 Agustus. Untuk apa? Untuk mengganti akun utang usaha yang dimilikinya yang sudah overdue, yang sudah jatuh tempo. Jadi perusahaan Nature Sunshine tersebut memiliki utang kepada suatu perusahaan, pada tenggat waktu yang ditentukan dia belum bisa bayar. Sehingga sebagai konsekuensinya dia akan menerbitkan wesel bayar.
Sehingga ketika dia menerbitkan wesel bayar, maka utang usahanya akan didebit, utang usahanya berkurang didebit, tetapi sebagai gantinya wesel bayarnya akan dikredit senilai 1.000. Kemudian, ketika, wesel bayar tersebut sudah, jatuh tempo, mature, sudah habis masa masa waktunya, 90 hari, 1 Agustus, di sini tanggal 30 Oktober sudah jatuh tempo, maka harus dibayar utang tersebut plus bunganya. Bunganya dihitung $1.000 dikali 12% dikali 90 jangka waktu, wesel bayar dibagi 360. Setelah kita hitung nanti kita akan mendapatkan bunga, sebesar $30. Sehingga perusahaan ketika, utang usahanya jatuh tempo, dia menerbitkan wesel bayar. Ketika wesel bayarnya jatuh tempo, maka dia akan membayar wesel tersebut, eee, pokok hutang plus dengan bunganya. Maka dia akan menjurnal cash sebesar 1.030, yang terdiri dari wesel bayarnya 1.000, wesel bayar di debit sehingga sekarang wesel bayarnya lunas, sudah hilang. Kemudian ada beban bunga sebesar $30, sehingga total yang dibayarkan adalah $1.030. Ini contoh, bagaimana, transaksi wesel bayar, dari sisi si peminjam dan juga bagaimana ilustrasinya bagi pihak yang, eee, menerima wesel bayar, berarti menerima wesel tagih. Di sini contoh Bauden. Bauden adalah peminjam. Bauden itu membeli barang secara kredit dari Kuker, yaitu sebagai kreditor, nilainya 10.000, dengan, syarat pembayaran 2/10. Jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari, maka, Bauden berhak untuk mendapatkan diskon 20%. Dan jika tidak ditepati, maka, jangka waktu pembayaran terakhir adalah 30 hari setelah transaksi. HPP-nya adalah 7.500. Nah, bagaimana sekarang mencatat? Sehingga dari pihak Bauden selaku pembeli dia akan mencatat, persediaan barang pada utang usaha sebesar 10.000. Ini adalah menggunakan pendekatan, gross method ya, menggunakan metode pencatatan gross. Kalau sebelumnya di tatap muka kelima, buku tersebut menganjurkan untuk menggunakan, metode, net. Kali ini kita menggunakan metode gross. Terus bagaimana kreditor, si penjual mencatat ketika dia menjual? Maka dia akan mencatat piutang usaha pada penjualan, kemudian, HPP pada persediaan sebesar 7.500. Kemudian bagaimana kalau tanggal 31 Bauden menerbitkan, dia tidak mampu untuk membayar utangnya yang jatuh tempo, sebagai gantinya Bauden selaku pembeli, dia menerbitkan wesel bayar senilai, 10.000 kepada Kuker. Sehingga di, pihak Bauden selaku pembeli, peminjam, dia akan mencatat, utang usahanya di debit, tetapi wesel bayarnya di kredit. Sehingga sekarang, utang yang tersisa, sudah nggak ada, tetapi sebagai gantinya adalah ada wesel bayar. Sedangkan di pihak kreditor atau di pihak penjual, dia, piutang usahanya kita kreditkan, sehingga hilang piutang usahanya, tetapi karena dia menerima wesel, maka bagi pihak penjual, wesel tersebut akan dinamakan wesel tagih. Bagi pihak pembeli dinamakan wesel bayar payable. Kalau bagi pihak penjual disebut dengan notes receivable sebesar 10.000. Dan ketika sudah jatuh tempo wesel tersebut, pada tanggal 30 Juli sudah jatuh tempo, dan Bauden membayar wesel tersebut, maka Bauden harus membayar plus bunganya. Sehingga kalau kita hitung bunganya 10.000 dikali bunga 12% dikali dengan 60 hari dibagi 360 hari. Karena usia weselnya adalah, jangka waktu wesel adalah 60 hari. Sehingga didapatkan bunganya adalah 200. Sehingga ketika jatuh tempo wesel, Bauden akan membayar sebesar 10.200, yang terdiri dari pokok wesel bayar 10.000 di debit dan juga beban bunga 200. Bagi pihak Kuker, dia akan juga mendapatkan 10.200 yang terdiri dari wesel tagih 10.000 dan juga interest revenue atau pendapatan bunga 200. Jadi bagi Bauden bunga itu dikategorikan sebagai beban, sedangkan bagi Kuker sebagai penjual, kreditor,
bunga dikategorikan sebagai pendapatan revenue. Short term notes payable ada kalanya perusahaan itu kadang menerbitkan wesel tagih itu karena dia meminjam dari bank. Jadi tidak kalau contoh sebelumnya kita berikan, perusahaan menerbitkan wesel bayar karena dia membeli barang ya. Karena dia membeli barang tidak mampu bayar pada tanggal yang ditentukan, dia menerbitkan wesel bayar. Sekarang ada kalanya perusahaan itu menerbitkan wesel bayar karena dia meminjam uang dari bank. Jadi dia pinjam uang dari bank dan dia langsung menerbitkan wesel bayar. Itu contoh yang, pertama. Katakanlah pada tanggal 19 September, Iceberg Company itu meminjam uang secara cash dari First National Bank dengan menerbitkan wesel bayar senilai 4.000, jangka waktunya 90 hari, bunganya 15% setahun. Sehingga ketika dia meminjam uang dan dia menerbitkan wesel, dia akan mencatat cash 4.000 pada sisi debit dan wesel bayar pada sisi kredit sebesar 4.000. Nah, ketika sudah jatuh tempo 18 Desember, tadi kan 19 September, sekarang 90 hari 18 Desember ini jatuh tempo. Jadi waktunya bayar wesel. Sehingga Iceberg Company membayar wesel plus bunganya. Bunganya dari 4.000 dikali 15% dikali 90 hari dibagi 360 hari. Kita akan mendapatkan bunga 150. Sehingga total yang harus dibayarkan Iceberg Company dengan meminjam 4.000 pada 3 bulan sebelumnya, ketika sudah jatuh tempo dia harus membayar 4.150. Yang terdiri dari 4.000 adalah wesel bayar, jumlah pokok pinjaman yang dia lakukan, plus 150 adalah beban bunga. Nah, tapi ada kalanya sekarang contoh perusahaan ada kalanya perusahaan itu meminjam uang dari bank, dia tidak menggunakan wesel bayar yang biasa, tapi melakukan modifikasi terhadap wesel bayar. Wesel tersebut dinamakan dengan discounted notes payable atau wesel bayar diskonto. Wesel bayar diskonto tersebut bedanya dengan wesel bayar sebelumnya adalah kalau perusahaan menerbitkan wesel bayar diskonto, dia sudah membayar bunganya di awal. Bayar bunganya di awal. Kalau contoh sebelumnya ini kan bayar bunganya di akhir. Jadi ketika sudah jatuh tempo, perusahaan akan membayar pokok plus bunganya. Tapi kalau discounted notes payable atau wesel bayar diskonto, perusahaan yang meminjam itu langsung membayar bunganya di depan. Bagaimana caranya? Dengan cara memotong jumlah pinjamannya. Contoh di sini pada tanggal 10 Agustus, Carry Company menerbitkan wesel bayar sebesar 20.000, jangka waktu 90 hari, dan ini adalah wesel diskonto, discounted note. Dia meminjam dari Western National Bank. Weselnya memiliki bunga 15%, sehingga kalau kita catat bunganya selama 90 hari dengan tarif bunga 15% itu 20.000 nilai pinjaman, bunga 15% dikali 90 hari dibagi 360 hari, maka ketemu bunganya 750. Nah, ketika perusahaan menerbitkan wesel bayar diskonto, maka dia hanya akan menerima 19.250. Beban bunga langsung dia catatkan di awal sebesar 750. Sehingga wesel bayarnya senilai 20.000. Jadi bedanya dengan yang tadi, ini beban bunganya dibayarkan di awal. Jadi bunga sebesar 750 itu langsung dibayarkan di awal. Dengan cara ya dipotong dari jumlah pinjamannya. Dia minjam 20.000, karena bunganya 750 dan dibayarkan di awal, maka perusahaan hanya akan menerima cash bukan 20.000 tetapi 19.250. Yaitu 20.000 dikurangi 750. Jadi bunganya interest expense itu dibayar di awal ketika awal melakukan pinjaman. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi ketika melakukan awal pinjaman tidak ada bunga, tetapi ketika jatuh tempo baru bayar bunga. Nah, sekarang bayar bunga dulu. Jadi ketika sudah weselnya jatuh tempo, perusahaan tinggal bayar pokok wesel bayarnya. Jadi tidak usah bayar bunga lagi. Jadi wesel pokoknya kan 20.000, pokok wesel, pokok utangnya 20.000.
Jadi karena bunganya sudah dibayar, ketika sudah jatuh tempo, maka perusahaan tinggal bayar cash saja di kredit 20.000, debitnya adalah, wesel bayar, di debit berkurang berarti sebesar 20.000. Jadi weselnya sudah, hilang, wesel bayar. Selanjutnya adalah kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi itu adalah kewajiban yang timbul karena transaksi di masa lampau yang terjadi jika ada kejadian-kejadian tertentu di masa yang akan datang. Jadi, kewajiban kontingensi ini adalah kewajiban yang sifatnya potensial. Bisa terjadi di masa yang akan datang dikarenakan beberapa adanya event atau kejadian tertentu. Cara mencatat kewajiban kontingensi ini tergantung dari dua faktor berikut. Kemungkinan terjadinya, kedua bisa diukur atau tidak. Jadi harus kita definisikan, harus kita tentukan, perusahaan harus menentukan apakah kewajiban tersebut sifatnya sangat mungkin terjadi, atau cukup mungkin terjadi, atau kecil kemungkinannya untuk terjadi, remote ya. Jadi probable itu sangat mungkin terjadi, reasonably possible cukup mungkin terjadi, remote kecil kemungkinannya terjadi. Kemudian dari sisi pengukuran, apakah bisa diukur kewajiban potensial tersebut jika memang terjadi. Maka nanti kita bisa mengklasifikasinya seperti ini ya. Nanti kita balik. Kalau itu probable sangat mungkin terjadi dan nilainya bisa diukur, maka perusahaan harus menjurnal harus menjurnal kewajiban tersebut. Tapi kalau sangat mungkin terjadi, tetapi nilainya tidak bisa diestimasikan, maka perusahaan cukup tidak perlu menjurnal, tetapi cukup melaporkan kewajiban tersebut, potensi kewajiban tersebut pada catatan atas laporan keuangan. Kalau itu cukup mungkin terjadi, maka sama seperti probable but not estimable, maka cukup diceritakan, dilampirkan saja, diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Bagaimana kalau kecil kemungkinan terjadi, makanya tidak usah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Contoh nih ya, ini contoh kewajiban kontingensi yang sangat mungkin terjadi dan nilainya bisa diestimasi. Nah, kewajiban kontingensi itu terjadi dikarenakan transaksi di masa lampau, akibat dari transaksi masa lampau. Contoh ini ya, selama bulan Juni perusahaan menjual produk senilai 60.000. Yang produk tersebut menjanjikan bahwasanya kalau dalam jangka waktu 36 bulan produk tersebut rusak, maka pembeli, customer itu bisa mengklaim garansi atau mengklaim atau bebas servis lah kalau terjadi kerusakan selama jangka waktu 36 bulan pertama sejak pembelian. Maka boleh diklaim biaya kerusakannya. Jadi perusahaan akan mengganti kerusakan dari barang yang sudah dibeli. Perusahaan mengestimasi bahwasanya dari penjualan 60.000 tersebut diestimasikan bahwasanya biaya perbaikan di masa yang akan datang dari 60.000 penjualan itu berkisar 5%. Berarti 5% kali 60.000 itu adalah 3.000. Sehingga perusahaan akan melakukan jurnal pada akhir bulan, dia akan mencatat semacam jurnal penyesuaian. Dia akan mencadangkan untuk biaya perbaikan tadi ya, biaya untuk garansi tadi. Dia akan mencatat produk warranty expense atau beban garansi produk pada utang garansi produk. Dia akan mencatat sebesar 3.000 untuk penjualan yang sudah dilakukan sebesar 60.000. Ini pada tanggal 30 Juni akhir bulan. Bagaimana kalau ternyata pada tanggal 16 Agustus, betul ternyata ada customer yang datang kepada perusahaan dan dia melaporkan bahwasanya barang yang dia beli dia rusak, sehingga dia ingin memperbaikinya kepada perusahaan. Karena barangnya masih dalam kategori garansi, masih dalam jangka waktu garansi 36 bulan, maka perusahaan harus memperbaikinya dengan secara cuma-cuma. Katakanlah barang tersebut diperbaiki dan menghabiskan biaya 200
Maka, biaya $200 tersebut akan dijurnal oleh perusahaan dengan jurnal sebagai berikut. Jadi utang garansi produk yang sebelumnya sudah dicadangkan, ini seperti mencadangkan ya, dibuat 3.000 ditaruh di bagian, kewajiban. Ketika betul-betul ada, eee, perbaikan dari customer, ada klaim dari customer atas produk yang rusak, maka utang garansi produk itu kita debit, kurangi 200. Kreditnya tergantung. Kalau memang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki adalah perlengkapan, maka yang dikredit adalah perlengkapan. Kalau memang perusahaan mengganti cash, maka kreditnya adalah cash dan lain-lain. Jadi dengan demikian yang dicadangkan adalah 3.000. Kemudian yang sudah terpakai sebanyak 200, maka sisa cadangan untuk, utang garansi produk itu masih tersisa $2.800. Bagaimana kalau probable? Sangat mungkin terjadi tetapi tidak bisa diestimasi. Maka ya tadi ya, cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, tidak perlu di jurnal. Contoh di sini perusahaan secara tidak sengaja, melakukan, melakukan polusi ya, melakukan, mencemari sungai, dengan cara membuang, limbah produk pabriknya. Besar kemungkinan perusahaan akan kalah karena dia digugat katakanlah oleh aktivis lingkungan. Besar kemungkinan dia akan kalah, tetapi dia tidak bisa mengestimasi berapa, jumlah kerugian yang akan nanti diderita. Maka karena dia mengestimasi, karena dia beranggapan bahwasanya besar kemungkinan dia kalah, tetapi nilainya tidak bisa diestimasi, not estimable, maka dia cukup melakukan disclosure, cukup mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan. Bagaimana kalau reasonably possible? Cukup, mungkin. Jadi contohnya di sini, perusahaan, mungkin kalah pada gugatan karena dia melanggar hak paten perusahaan. Dan, tetapi perusahaan kemudian karena dia menyewa seorang lawyer tersebut berkeyakinan ketika dia melakukan banding kepada pengadilan yang lebih tinggi, kemungkinan dia bisa menang. Nah, hal seperti ini, kalau contoh sebelumnya dia mengalami gugatan dan berpotensi kalah, maka dia dikategorikan sebagai probable, tapi not estimable. Nah, sekarang bagaimana kalau dia mengalami gugatan hukum, tetapi dia berpotensi kalah, berpotensi menang. Ketika dia mengalami gugatan hukum dan dia berpotensi menang, maka dia tetap harus melakukan disclosure, dia tetap harus mengungkapkan, eee, kejadian tersebut, bahwasanya perusahaan sedang dalam gugatan hukum. Karena itu dikategorikan sebagai cukup mungkin, perusahaan akan mengalami kewajiban kontingensi, reasonably possible. Dan terakhir adalah kecil kemungkinannya perusahaan mengalami, kewajiban kontingensi, ya. Di sini contohnya adalah, ski resort, jadi, perusahaan yang bergerak dalam bidang resort ski ya, seluncur salju, papan seluncur salju. Kemungkinan digugat karena ada, pengunjung atau pemain ski yang terluka. Dalam banyak kasus, pengadilan biasanya menemukan bahwasanya pemain ski itu menerima resiko cedera ketika dia beraktivitas pada bermain ski. Sehingga kalau dia menerima resiko, berarti dia tidak akan menggugat pada perusahaan. Sehingga dengan demikian perusahaan, tidak perlu melakukan disclosure, tidak perlu melakukan pengungkapan bahwasanya, dia akan mengalami gugatan hukum dari, customer, dari pemain ski yang bermain di resort yang dimilikinya. Mungkin itu dari, saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.